Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera. Selamat datang di SMP Negeri 1 Labuhan Deli. Sekolah berakreditasi A dan berlokasi strategis di Jalan Veteran Pasar 4, Helvetia, Deli Serdang. Kami bertekad mewujudkan peserta didik yang berpotensi akademik, berakhlak mulia, menguasai teknologi, dan berwawasan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Pratama, SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru transformatif Kementerian Agama Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, dengan nomor peserta 1275-2000-2208, nomor induk mahasiswa 252-1100-153. Pada saat ini saya akan mempersembahkan video praktik mengajar saya dengan menerapkan model pelajaran deep learning dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah untuk kelas 81 semester ganjil. Semoga video ini menjadi gambaran bagaimana saya membangun pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan masuk. Afwan. Mari. Ali, tekan, Idil. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak, untuk mendapatkan keberkahan dari pelajaran kita hari ini, sebelumnya kita akan membacakan doa, kemudian membaca Quran surah At-Tin kepada ketua kelas. Bapak persilakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa hari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan marilah kita semuanya berdiri. Ayo nak, semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Sebelumnya akan hadir Hadir. Noah, Hadir. Aidil, Rafif, Bahri, Fikri, Rehan, Arli, Hadir, Pak. Teja, Murjeda, Siti Naura, Afifah, Akila, Wingka, Ola Ramlan, Mumtaza. Yang tidak hadir hari ini adalah Aris. Berarti satu orang. Kenapa dia tidak hadir, nak? Izin. Ada acara keluarga. Oke. Terima kasih banyak, nak. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, minggu lalu kita telah membahas mengenai bab 1, yaitu tentang alam semesta, yaitu bagaimana seorang siswa, seorang pribadi, individu, seorang manusia menjaga semesta ini, terutama menjaga kebersihan, baik bagi dirinya sendiri, baik bagi lingkungan di rumahnya, maupun di lingkungan masyarakat, serta di lingkungan sekolah. Anak-anak Bapak, hari ini materi pembelajaran kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah, yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami makna iman kepada kitab Allah. Yang kedua yaitu menyebutkan kitab-kitab yang wajib diimani. Yang ketiga yaitu membedakan antara kitab dengan suhuf. Sebelum kita memulai pelajaran tentang iman kepada kitab Allah, Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik kepada kalian. Mengapa membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran adalah kewajiban bagi umat Islam. Ini menunjukkan petunjuk hidup kita. Kita ambil contohnya. Jika kita dalam suatu perjalanan jauh, kemudian kita nggak mengenal daerah tersebut, dan kemudian kita tersesat, apa langkah selanjutnya yang kita ambil? Oke, silakan berdiri, nak. Oke, terima kasih. Dia membilangkan, nak, dengan menggunakan Google Map. Sementara di daerah tersebut tidak ada jaringan. Apa langkah selanjutnya, nak? Oke, Noah, coba berdiri. Apa langkah selanjutnya jika tidak ada jaringan? 79. Kenapa bersuara? 79. Oke, terima kasih. Inilah, nak, mengapa Al-Quran menjadi petunjuk hidup. Petunjuk hidup maksudnya adalah bagaimana Al-Quran tersebut menunjukkan hidup kita. Misalnya kita melangkah, misalnya kita memakan makanan yang haram Bagian kepada Arya Arkatama kelas dan halal. 83. Kelas 83 Arya Arkatama. Itu ada di dalam Al-Quran. Misalnya makanan babi, anjing, dan makanan yang hidup di dua alam. Kalau kita tidak adanya petunjuk dalam hidup kita, tidak adanya Al-Quran, maka kita tidak tahu tiga hal tersebut adalah haram. Oke? Mengerti, Aidil? Oke. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut kembali, kita ice breaking dulu, nak, ya. Silakan berdiri, nak. Kita ice breaking tentang lagu Islami anak-anak mengenai kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, seperti Taurat, Injil, dan juga
Sebelumnya kita tepuk tangan. Kitab Allah ya. Oke ya. 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran, Zabur Nabi Daud. Anak-anak Bapak, karena kita sudah ice breaking, tentu kita sudah semangat dong. Sudah dapat motivasi ya sebelum belajar ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang pengertian iman. Iman secara ijmali yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab tersebut dan Rasul penerimanya. Itu disebut dengan ijmali. Kalau iman secara tafsiri adalah mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci seperti namanya, kemudian nama-nama Rasulnya, kemudian perincian yang lain secara keseluruhan. Iman kepada kitab Allah adalah pengakuan adanya keakuan dan penerimaan wahyu yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada sebanyak 4. Jumlah kitab sucinya kitab yang harus wajib diimani. Tingkat keimanannya harus sebanyak 100%, tidak lebih dan tidak kurang. Pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan untuk Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam yaitu kaum Bani Israel. Lalu kitab Zabur diturunkan untuk Nabi Daud, memiliki pujian dan hikmah di dalam kitab tersebut. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah kitab Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Injil inilah ajarannya, inti ajarannya adalah 10 perintah ajaran Injil adalah salah satunya adalah dilarang berbohong, mematuhi perintah orang tua, dilarang berjudi, dilarang berzina, dan sebagainya. Selanjutnya adalah Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf ini mengandung ajaran pesan moral yang menekankan pentingnya amal baik kita. Sebelum kita melihatnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah rahimakumullah. Dalam rukun iman ketiga, umat Islam diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab ini diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman hidup umat manusia. Kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para rasul itu antara lain kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain kitab-kitab di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu berupa suhuf kepada para nabi dan rasul. Kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada sejumlah nabi dan rasul berlangsung pada saat bulan Ramadan, tak terkecuali Al-Quran.
Dan ternyata keseluruhan Al-Quran telah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia saat Ramadan. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur menurut kepentingannya selama 23 tahun, kata Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Syekh Maulana Muhammad Zakaria menyampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam telah menerima suhufnya pada tanggal 1 atau 3 Ramadan. Kemudian Nabi Daud menerima Zabur pada tanggal 18 atau 12 Ramadan. Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat pada tanggal 6 Ramadan. Nabi Isa alaihissalam menerima Injil pada tanggal 12 atau 13 Ramadan. Adapun tentang tanggal pertama turunnya Al-Quran, banyak perbedaan di antara kalangan ulama. Muhammad As-Sayyi menyebutkan beberapa tanggal-tanggal tersebut, yaitu tanggal 7, tanggal 14, 17, 21, dan 24 Ramadan. Dan yang masyhur di Indonesia adalah tanggal 17 Ramadan berdasarkan pada hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, aku tidak ragu bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Syaibah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi dan Rasulnya. Pertama, suhuf atau sahifah. Dari segi bahasa, suhuf adalah bentuk jamak dari sahifah. Istilah ini mempunyai arti helai atau lembaran. Dari segi syariat, berarti sejenis kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya yang tidak berisi hukum-hukum agama, tetapi berisi dasar-dasar agama, nasihat, dan petunjuk secara umum. Para ulama mengatakan terdapat 100 buah suhuf yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul, yaitu Nabi Syed mendapat 50 suhuf, Nabi Idris sebanyak 30 suhuf, Nabi Ibrahim mendapat sebanyak 10 suhuf, dan Nabi Musa sebanyak 10 suhuf. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam juga menerima suhuf dengan jumlah 10 suhuf, sehingga jumlah keseluruhan suhuf yang Allah turunkan adalah 110 suhuf. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berapakah jumlah kitab yang telah Allah turunkan? Rasulullah SAW pun menjawab, Kita menonton video tentang sejarah turunnya kitab-kitab samawi, maka Bapak akan membagikan klien per kelompok, masing-masing berjumlah 4 atau sampai 5 orang, dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kitab Taurat, kalau nama kelompoknya. Kedua, nama kelompoknya kitab Daud, kitab Jabur. Ketiga, nama kelompoknya kitab Injil. Dan keempat adalah kitab Al-Quran. Ya nak, silakan berbagi kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan berpindah tempat. Ayo nak, silakan. Kitab Taurat kelompoknya di sini. Kitab Jabur kelompoknya di sini. Kitab Injil kelompoknya di sini. Kitab Al-Quran kelompoknya di sini. Silakan berpindah. Ayo silakan berpindah. Karena sudah dibagi kelompoknya, maka tugas kalian adalah bagaimana merinci inti pokok dari ajaran tiap kitab masing-masing. Kitab Taurat apa saja inti pokok ajarannya? Kitab Jabur apa saja inti pokok ajarannya? Kitab Injil apa saja pokok ajarannya? Begitu juga Al-Quran. Hari ini kerja kelompoknya adalah bagaimana membuat poster. Buah poster menjadi sangat menarik tentang kitab-kitab yang Bapak bilang tadi. Silahkan kerjakan. Nah, ini betul lagi ya. Proyektor ya kan? Oh, kalian bagus ya. Warna yang putih, kanan ya. Kitab Jabur ya. Ini bingkai ya kan? Nah, nanti dirapikan sedikit nah. Ini hektar dirapikan sedikit ya. Nah, yang ini betul kan?
dikasih selasi ban, kardus supaya dia kuat. Supaya dia kuat ya. Tekan ya. Nah, ini bukan. Oke nak, setelah selesai mengerjakannya, maka nanti Bapak akan menyuruh tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan peta konsep tentang kitab-kitab yang telah kalian kerjakan. Terlebih dahulu, Bapak akan menyuruh kepada kitab Taurat untuk mempresentasikannya kelompoknya. Silakan. Untuk anggotanya silakan berdiri. Yang lainnya perhatikan nak, yang lainnya perhatikan. Ya betul, disebut sampai sini. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kitab Taurat ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Perkenalkan nama saya Pak Hidayat Kaputra. Perkenalkan nama saya Fahri Abdullah. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Tiago Pianto. Ini saya akan memberikan kepada kita. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani yaitu Torah, artinya adalah syariat atau hukum. Taurat berisi tentang hukum-hukum norma serta kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam membebaskan Bani Israel dari Firaun. Bagian terpenting dari kitab Taurat adalah 10 perintah Tuhan. Bagi umat Yahudi, Taurat sangat penting karena dianggap sebagai hukum Tuhan dan pedoman hidup bagi mereka, mulai dari ibadah, hari raya, serta aturan makanan dan amal. Jadi, Taurat adalah kitab suci yang menuntun umat manusia untuk hidup dengan benar dan taat kepadanya. Ini kami akan menutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kitab Injil. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mendiskusikan tentang mempresentasikan sekelompok kami tentang kitab Injil. Pertama saya ingin mengenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Kenalkan saya Idris Saputra. Kenalkan saya Raffi Fatul. Kenalkan nama saya Ryan Ramadhan. Perkenalkan nama saya Rina Rahmat. Perkenalkan nama saya Nazul Mutaza. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Nabi. Injil adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam yang berisi petunjuk bagi manusia. Kitab
banyak anak bapak yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Bapak lihat sangat-sangat menarik hasil-hasil yang kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian ke depannya lebih lagi memahami iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya yaitu Bapak akan membagikan LKPD. LKPD lembar kerja peserta didik. Ini ada yang individu dan ada yang kelompok. Bapak bagikan ya. Oke nak, LKPD yang kalian dapat dari Bapak itu memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian, peserta didik dapat membedakan antara kitab dan suhuf, seperti di sini. Kemudian, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta nabi dan rasulnya. Kemudian, yang keempat, peserta didik dapat menguraikan isi-isi kitab Allah tersebut, masing-masing kelompok tadi, karena ada isi-isi pokok ajarannya itu yang diisi. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya dibuat nama siswanya, kelas, dan tanggalnya. Itu saja dari Bapak. Silakan nak, buat. Buat dulu nak nama dan kelasnya. Buat nama dan kelasnya. Buat tiga nama dan kelasnya. Oke nak, Bapak akan mengumpulkan LKPD-nya ya. Terima kasih banyak nak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak nak telah mengerjakan LKPD individu dan kelompoknya. Terima kasih banyak telah mengerjakan LKPD-nya nak. Selanjutnya adalah refleksi dari Bapak sendiri mengenai pelajaran iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya kita akan melihat video animasi mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Kata-kata dia
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dada taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Siapa tidak mengerti? Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang... Oke, nak? Bapak akan melanjutkan tentang evaluasi dan refleksi. Setelah kita mendengarkan dari materi yang Bapak ajarkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah, habis itu kita mendiskusikan secara kerja kelompok, kemudian Bapak membagikan LKPD secara individu dan kelompok, berarti Bapak akan melaksanakan refleksi. Refleksi kepada pembelajaran ini adalah pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Membedakannya adalah kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini sudah tidak ada lagi karena sudah pada masanya. Kitab Al-Quran yang terakhir inilah yang saat ini keasliannya. Jadi Bapak harapkan dengan kita mempelajari kitab-kitab Allah, maka akan menjadi petunjuk bagi kita. Sesuai dengan firman Allah, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab itu menjadi petunjuk supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi manusia baik hidup maupun meninggal. Oke, sampai di sini paham mana Bapak? Paham. Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari bagaimana hikmah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita mendengarkan lagu wajib nasional. Pada siswa Bapak segera berdiri. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bangsa,
selanjutnya pimpin doa Noah untuk doa siap belajar. Sebelum kita menutup materi kita hari ini, mari kita berdoa. Doa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.